Oke geng, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di hari ini, sore hari ini kita mau bongkar Scorpio lagi gengs. Ini keluhannya di sini. Ini gengs, kelihatan ada basah. Ini nanti bongkar nih, nggak tahu dari o-ring magnet atau dari packing magnet yang o-ring dinamo atau packing magnet yang sobek. Ini gengs, ini basah tuh basah sampai bawah. Kemudian ini kalau dari ini enggak, ini bocor. Oh ya, sama itu kalau mati sama hidup kadang katanya bunyi cetok. Untuk di Scorpio itu kalau ada bunyi cetok itu kalau pas mati mesin biasanya di bearing one way nya gengs. Jadi nanti sekalian kita bongkar ini box magnetnya, sama cek ini yang bocor ini dari packing magnetnya yang sobek atau o-ring dinamonya yang aus. Sama katanya kalau dinyalakan digeber sedikit dia berisik. Coba kita nyalakan geng, suaranya seperti apa. Oke, seperti itu geng, suaranya ada der gitu. Dari sisi getaran juga ini getarannya over. Kemudian di sini juga ada rembes-rembesan sedikit. Ini kemungkinan kalau ini kelihatan sih gengs dari baut ini gengs, dari baut sirkulasi oli. Kemudian kalau dilihat ini dari packing-packingnya ini belum lama bongkar juga katanya. Jadi ini main lem-leman gini gengs. Jadi nggak tahu packingnya baru terus mekaniknya kurang pede, kemudian ditambah lem, atau memang packingnya nggak diganti kemudian dilem, nggak tahu juga. Ini nanti kita bongkar dulu gengs biar tahu sekalian ini kenapa ada bunyi apa ngerik gitu tuh, ngeritik gitu. Terus ini juga saya curiganya nih, ini baut utama ini baut sate ya, ringnya ditambahin gengs. Kenapa ya? Nggak tahu nih, nanti kita bongkar. Kalau standarnya kan cuman ring satu aja nih, yang bawah, paling bawah ini orinya. Nah ini kenapa ditambah ada tambahan 2 ring lagi di atasnya ini, kenapa kira-kira nanti kita bongkar. Oke geng, seperti itu untuk keluhan dari yang punya motor itu. Satu, one way itu bunyi cetok gitu, kemudian rembes sama bunyi ngeritik itu gengs. Oke, saya bongkar bodi-bodinya dulu gengs seperti biasa. Nanti kita lanjut kalau sudah telanjang untuk tangki sama joknya. Oke gengs, tangki sudah dibuka. Ini kita mau buka ini kalau Scorpio yang 2006 akhir sampai yang terakhir, tahun terakhir itu gengs, ini ada ice namanya, lubang ice. Ini kalau kita mau bongkar mesin, ini bongkar bagian ini nih gengs. Kita yang awal dulu, ini kita bongkar ini dulu, soalnya ini nanti kepentok nih, kepentok sama pipa ini. Jadi kita bongkar ini dulu, baru nanti bongkar si baut chassis yang atas ini. Oke gengs, kalau baut kalau takut lupa ini taruh di tempatnya lagi gengs. Jadi nanti kita pas untuk pemasangannya nggak ketukar sama yang lain. Kalau memang sudah hafal ya main taruh di lantai juga aman gengs, tidak masalah. Ini cukup kita kendorkan dulu aja.
Oke, cukup gengs, kita lanjut bongkar knalpotnya dulu. Ini gengs, untuk pembongkaran kalau mau ngelepas knalpot tuh gengs, kalau masih standaran masih ori tuh gengs, di balik push tab ini masih ada baut 12 gengs. Jadi kita buka dudukan push tabnya dulu, ini dibuka, baru kita buka baut 12 yang ini, baru yang belakang baru bisa kecabut. Ini kalau orinya sebenarnya sambungan seperti ini gengs, bisa dilepas bagian leherannya doang bisa, cuman resikonya suka kalau misalkan dilepas setengah gini gengs, jadi belakangnya nggak dilepas, terus depan cuman leher doang yang dilepas, itu nanti biasanya pas kita pasang jadinya bocor. Udah gitu si packing knalpot dia ini agak susah gengs, kita nyarinya. Nah ini gengs, nah ini harus dilepas dulu. Oke, kita lepas dulu. Oke, lanjut ke sisi sebaliknya lagi gengs, ke sini lagi kita kendorin karbu, lepas kalian. Oke, kita kendorin dulu aja. Kemudian ini gengs, bagian ini kita lepas, nanti ini buat nahan untuk kita membuka sintrik. Jadi kita tahan magnetnya, kemudian kita nanti buka baut sintriknya. Oke, beres, karbu lepas dulu. Udah kelepas, taruh aja dulu gini, ntar gampang. Kita pindah geng sebelah sana geng, kita buka blok 4 nya. Tuh, ini udah lepas gengs dari itunya, harusnya kan nggak seperti ini. Oh, ini diakalin doang gengs, ini udah dilepas, jadi sambung pakai selang buat kompresor ini. Ini kita nanti cek itu bagian ini berat, harusnya enteng ini, untuk diputar ini harusnya enteng. Oh iya, iya masih fungsi gengs, cuman ini bagian ini terlepas jadi diakalin pakai ini. Oke, ini gampang lah. Kita buka dulu aja. Nah ini guys, ini kalau lihat kondisinya, untuk kondisi o-ringnya ini sebenarnya nggak perlu dilem, nggak masalah geng, karena kalau kita raba, ini kalau saya raba begini nih gengs, ini nggak rata sama bloknya, ini masih nonjol. Ini harusnya nggak perlu dilem-lem seperti ini, aman. Mungkin kurang pede mungkin, atau ada masalah lain, nanti kita bersihkan dulu. Apa nanti kelihatan ada masalah yang lain, kenapa dilem-lem? Harusnya nggak perlu dilem, nggak masalah. Segala dikasih packing juga nih gengs. Nih, nah ini dibikinkan packing kertas segala ini tuh. Nah, nanti kita bersihkan ini ada kendala, kenapa dikasih packing, apa karena ngide aja, ide yang kreatif, atau ada yang cacat seperti itu. Kadang dibikin begitu tuh, kadang ada yang cacat gengs, karena ngebersihin bekas lem begini itu pakai KP yang terlalu tajam sama kasar gitu ngebersihinnya, jadi cacat bisa juga. Kemudian dibikinkan packing kertas, nanti kita bersihkan. Harusnya kalau ini normal, terus blok 4-nya normal, o-ringnya ori, nggak perlu packing aman gengs, nggak bakal bocor.
lanjut kita buka sintrik. Ini kalau pakai impact nggak ditahan di bagian magnet itu yang kita buka tadi, itu nggak masalah gengs. Tapi kalau manual wajib ditahan, nanti ikut muter, nggak buka-buka. Ini biar pakai, aduh. Nah kalau pakai impact nggak perlu tahan juga nggak masalah gengs. Tapi kalau manual pakai kunci shock, bagian magnet itu ditahan pakai baut 14, kunci 14. Ini sudah kendorkan. Lanjut kita buka si tonjokan tensioner. Ini bagian tutupnya, ini kalau bisa kita buka dulu gengs. Dikendorkan aja, cukup dikendorkan, nggak perlu dibuka. Nah ini selek malah. Aduh selek. Ya udah selek, nanti kita buka di bawah deh. Ini kalau nggak selek dikendorkan dulu, jadi nanti ngebukanya enak gengs. Bukan ngebuka ya, apa namanya ya, selain ngebukanya enak. Kalau masih di mesin begini, itu nanti kan kita kalau masang kita butuh dimundurin dulu nih dari lubang sini nih, jadi kita butuh dibuka nih. Kalau dibuka di bawah agak resiko, biasanya kadang kalau nahan di sininya nggak bener, kadang patah ini, karena ini dagingnya kan tipis. Sayang aja ini selek, kalau nggak selek kita buka aja langsung dikendorin minimal, jadi enak. Ini selek ya, mau nggak mau kita buka di bawah. Oke gengs, ini tonjokannya juga udah ditambahin, ini udah ditambah kurang lebih 1 mur mungkin ya. Ini berarti kondisi rantai keteng sudah melar ini gengs, harusnya diganti tapi diakalin. Kalau tonjokannya relatif masih aman sepertinya. Ini kalau udah nggak bener biasanya ditekan begini dia ngedorong ke belakang, berarti PR-nya lemah. Kalau kita dorong seperti ini sekuat tenaga ya. Kalau tenaganya kurang juga dia nggak ke belakang. Oh ini saya dorong kenceng nggak ngebalik, berarti ini aman. Berarti ini kemungkinan ketengnya aja yang melar. Jadi diakalin sama bengkel sebelumnya, ini dilas ditambahin mur 1. Oke, ini udah kendor, ini udah kelepas, tinggal lepas ini. Kemudian kita lepas tutup noken as. Sebenarnya dibuka di bawah bisa geng, ini baut-baut ini nih. Wah kendor nih gengs, belum dibuka ini, apa belum pakai kunci. Ini kendor nih, ini kendor karena selek atau oh iya selek gengs. Oke ini selek nih. Ini kita kencangkan ya. Ini gengs, saya kencangkan. Bentar dulu. Oke. Nah ini saya kencangkan, nggak mau kencang tuh. Ini selek 1 gengs. Ini selek bagian ini, yang atas masih aman sepertinya. Oke masih aman, ini ada rasa-rasa pakai kekuatan saya bukanya. Oke sorry kameranya mundur dulu ya gengs. Nah bagian bawah selek gengs, kita buka sekalian noken asnya. Nah kalau berat begini nih gengs, ini bisa pakai bautnya nih, baut noken asnya nih kita pasang, nggak usah sampai mentok seperti ini. Kemudian pakai kunci klep seperti ini gengs, kita sangkutin begini.
Nah, tinggal di congkel sedikit gini, tapi jangan lupa bagian sini nih kita tatakin kain dulu biar nggak lecet. Nah, begini. Oke, kita tinggal dorong bagian sini, gengs. Nah, terlepas. Ini untuk kondisi noken asnya, gengs. Ini di sini kelihatan ada bekas-bekas kayak gesekan gitu, gengs. Nggak mulus-mulus banget ini. Nah, ini malah kasar ini, yang bagian ini, yang tonjolan yang belakang ini, gengs. Nih, kelihatan nggak? Ntar saya lap dulu. Nah, ini, gengs, itu aus yang ini ausnya lebih kelihatan ketimbang yang bagian ini. Udah nggak standar, gengs. Ini noken as udah nggak standar. Udah bener nih, dia udah pakai BRT, berarti dia pakai roller. Nanti kita cek rollernya apakah aus, apa kalau roller nggak aus berarti gara-gara ini noken asnya yang aus. Dia ada bunyi ngericik. Ini kata yang punya motor, jadi mau dicek ulang semuanya karena kemarin habis bongkar ini setengah nih, gengs, dari sini ke atas. Jadi katanya disuruh bongkar ulang, dicek ulang maksudnya. Ini sekalian kita mau benerin ini kan, baut ini yang selek. Soalnya ini curiga ini juga nih bagian baut yang ini nih, baut tusuk satenya ini. Kenapa di ganjel-ganjel ring? Semuanya ada ganjalan tambahan ringnya, gengs. Nih selek satu, ini aman. Oke, nanti buka pelatuknya. Kita buka bloknya dulu. Yang sini baut ini kedengaran dari suaranya cetok. Nah, ini aman juga. Nah, ini kepalanya, gengs. Kepalanya kalau beratnya ini kemungkinan bagus. Kepalanya yang agak bulat. Tuh di bagian ininya tuh nggak udah longgar sama kuncinya. Kalau yang ini tuh masih bagus sama kunci tuh. Nah, ini sama kunci L-nya longgar dia. Oke, nanti kita buka bagian atas dulu aja. Ini nanti kalau nggak bisa kita ketrik aja. Oh ya, gengs, kalau curiga begini nih, takut ada yang selek, kita pakai manual aja, jangan pakai impact, gengs. Jadi kalau pakai manual nanti berasa di tangan itu ada kenceng atau enteng gitu. Ini kita ngendorinnya manual aja. Bagus, geng, untuk drat bautnya bagus, dikencangkan juga masih nggak los, dia mau kencang. Jadi ini tapi kenapa diganjel ring ya? Oke, kita buka dulu aja. Oh, gengs, lihat, gengs, dratnya, gengs. Bentar dulu. Oh, nah ini, gengs, dratnya nggak bener
bongkar gengs. Nih ini bagian thread yang belakang ini masih bagus. Jadi kenapa dia dikasih ring ini gengs, ring tambahan ini, karena dia cuman ngegigit segini doang nih. Ini threadnya udah aus tuh, jadi threadnya nggak masuk semua, cuman nih tuh cuman segini doang nih yang ngedrat. Udah gitu kondisi threadnya seperti ini tuh, udah aus, pantesan diganjel sama ring. Jangan-jangan kondisi bautnya seperti ini semua gengs. Coba kita lepas dulu. Oh, kalau untuk ini aman gengs harusnya. Saya kenapa diganjel juga, cuman memang bedanya ini ganjelnya satu, untuk yang ini dua. Tuh lihat perbedaannya gengs. Tuh kalau yang ini normal, yang ini yang cacat nih, yang bagian belakang. Dan sebelah sana kita bongkar, pengen tahu juga nih sebelah sini. Nah ini aman gengs, tapi kenapa diganjel juga ya? Nah cacat juga ini. Oke gengs, tuh kalau yang ini lebih kelihatan lagi nih. Oke gengs, berarti yang itu yang tadi cacat untuk bautnya itu yang sebelah sini sama yang sebelah depan sini, depan kiri sama belakang kanan itu cacat gengs. Nanti kita cek untuk drat bagian bawahnya juga. Saya curiganya nih kalau biasanya yang drat-drat seperti ini gengs, itu kadang ini di bagian awalnya tuh kadang di bagian ininya tuh nggak pas, jadi mentok di lubangnya tuh pas masukin, jadinya bukannya dibenerin untuk pennya, malah kadang di drat terus, jadinya dratnya rusak. Dari drat rusak yang dibaut, kemudian ngerusak drat yang di blok mesin. Oke, nanti kita lihat kondisi drat dalam yang di crankcase, kita bongkar dulu. Wih keras, kena dilem. Untuk bos bagian sini juga nggak ada gengs, bagian sirkulasi oli ini harusnya ada bos busing seperti ini. Nah seperti ini, cuman kecil, ini nggak ada. Oke, kita mau bongkar ini dulu gengs, baut L yang ini dulu gengs. Ini yang kepalanya udah mau bulat. Nah ini gengs, tuh ini bener kalau tandanya kalau keteng udah kendor nih gengs. Ini gesekan ke bagian lidah tensionernya ekstrim nih gengs. Ini bagian yang ditonjok tuh, ini aman, masih ada lapisan karet. Ini udah langsung kegerus sama lapisan besinya. Gini gengs, bener, berarti kenapa dia dilem, ini juga keras nih, kemungkinan bawah juga dilem. Itu karena baut tadi gengs, baut tadi pada aus itu, makanya dikasih bantuan lem. Buset, ini keras, blok bawah juga dicongkel begini gengs.
untuk baut sana aman, udah ini baut ini udah kena nih tadi. Terus baut oli bagian sana yang baut 12 seperti ini juga udah saya lepas. Ini dijongkel keras juga, pantesan dilem. Aduh, gara-gara baut tadi itu gengs. Aduh, keras. Oh, dipaksa takutnya rusak. Saya congkel pelan-pelan aja gengs. Duh. Dan dilem pakai apa ini? Ini ternyata bagian yang sirkulasi oli yang sebelah samping blok ini gengs, ini juga sudah selek. Ternyata ini bekas-bekas di overbos. Oke, ini share-nya kayaknya udah gede banget ini. Nanti kita bersihin, cari tahu udah ukuran berapa ini. Sama nanti saya bersihin dulu ini biar lihat kondisi dratnya. Ini juga harus dilepas dulu, ini bagian sini yang selek soalnya. Tuh bagian sini kita cukup bersihin aja, nanti udah kelihatan si kondisi dratnya. Yang selanjut ini tadi rencananya itu saya mau bersihin ini iseng, buka piston dulu, lihat ukuran piston itu saya ukur udah oversize 100 ternyata gengs. Kemudian iseng saya cek ini stang share, ternyata kena juga stang share-nya gengs. Jadi bunyi itu dari noken as, kemungkinan dia bunyi juga karena aus itu tadi kan. Terus ada kontribusi ini juga dari bunyian tuh gengs. Ini kalau dilihat nih gengs, di bagian sini nih, ini diperhatiin di bagian sini tuh dia ada pergerakan tuh gengs. Saya gerakin naik turun tuh, memang sedikit geng, tapi tetap aja namanya stang share tuh kalau biar sedikit juga dia kan ini pergerakannya tuh, nah tuh kelihatan pergerakannya kan kenceng, jadi pasti bunyi kalau mesin nyala. Kalau ini kalau kanan kiri ini udah wajib gengs, normal, wajib ada celah malah. Kalau nggak ada celah, kalau kanan kiri malah nggak muter. Kalau kanan kiri ini nggak ada masalah kalau kanan kiri. Masalahnya tuh kalau ini, kalau atas bawah tuh dia nggak boleh gerak kalau stang share tuh gengs. Nih tuh, tuh. Oke, jadi ini tadi saya sudah konfirmasi juga sama yang punya motor gengs. Saya sudah ngabarin kondisinya seperti ini, jadi kita lanjut ini motor kita belah gengs. Jadi untuk ngebetulin si drat yang nggak bener ini lebih enak, kita sekalian belah sekalian benerin yang nggak bener. Nanti kita lanjut belah, kita cek lagi ada kendala apa lagi. Moga-moga sih nggak ada kendala yang lain, cuman kita teliti satu-satu soalnya ini motor buat kerja jarak jauh katanya. Lanjut gengs, ini karena kita mau belah jadi kita buang dulu olinya gengs ya gengs. Kalau mau buka baut oli itu diusahakan pakai kunci sok ya gengs, jangan pakai kunci ring yang seperti ini nih. Ini rawan selek kalau pakai yang kunci ring seperti ini. Diusahakan kalau mau bongkar-bongkar sendiri di rumah tuh, diusahakan mending pakai kunci sok seperti ini. Dan kunci soknya yang merek bagus ya gengs. Kalau jelek sama saja, nanti bikin selek baut, nanti repot pas kita mau bukanya, nanti
susah, akhirnya nanti diketok-ketok malah. Oke, kondisi olinya seperti itu, gengs. Di kamera nggak kelihatan, tapi kalau dilihat secara langsung dia ada itu warna-warna silver gitu, gengs, warna abu-abu. Jadi biasanya kalau ada warna-warna abu-abu gitu, dia olinya ini udah bercampur sama gram bekas gesekan besi gitu. Oke, kita tunggu sampai dia netes habis sambil bongkar yang lain, gengs. Oke, gengs, lanjut kita mau bongkar ini bak magnet. Ini untuk Scorpio tuh, gengs. Kalau mau buka bak magnet, kita wajib buka bagian cover ini dulu, gengs. Nah, kita wajib bongkar cover ini dulu karena di sini ada baut tertutup, ini ada satu nih. Jadi kalau nggak dibuka ini nanti ketinggalan satu, nggak bisa dibuka. Terus untuk buka ini kita harus buka bagian operan ini. Ini sebenarnya kalau kita nggak belah mesin ini cukup ditarik, dibongkar. Untuk push stepnya nggak dibongkar nggak apa-apa. Cuman karena ini kita mau belah, jadi kita bongkar push stepnya. Soalnya nanti si dudukan push step ini ngehalangin baut yang dari sasis ini nanti, gengs. Ini kan nanti kita cabut nih, kita mau belah. Ini kita cabut nanti ngehalangin, jadi kita lepas sekalian. Kemudian tadi sampai ini kan dia nyantol tuh ininya, jadi harus dibuka dulu baru ini kebuka. Oke, lanjut, geng, kita buka baknya. Nah, ini juga, gengs, untuk cover ini yang ada tulisan Yamaha ini nanti di belakang ini, di sini ada gear, nanti di belakang gear itu ada baut lagi. Jadi ini juga wajib dibuka kalau buka magnet Scorpio. Ini untuk membukanya tinggal congkel aja, geng. Ini ada tempatnya, emang disediakan buat nyongkel. Cuma nyongkelnya dia ada 3 sisi. Ini diusahakan rata nyongkelnya, jangan satu sisi doang. Nah ini di belakang gear ini, gengs, ini ada baut ini nih. Nih kalau udah kelepas tinggal ini keliling ini dilepas semua. Kita kalau nggak tahu belum tahu karakter motornya, gengs, belum langganan. Kalau begini nih kan motor baru nih, baru masuk maksudnya. Nah, ini diusahakan kita bukanya manual aja, jangan pakai impact. Jadi biar ketahuan kalau ada baut selek. Jadi sekalian kita benerin jadinya kalau ada ini, karena mumpung dibongkar kan. Oke, untuk baut bak magnet ini semuanya aman, gengs, nggak ada yang selek. Oke, bautnya juga masih standar, belum ada yang gantian. Kita congkel pelan-pelan, geng. Aduh, ya. Oke, gengs, untuk packingnya kemungkinan dari sini nih, gengs. Ntar saya deketin dulu. Nah ini, gengs, ini packingnya dia nggak di tempatnya ini, gengs. Ini dia, ini offset nih. Ini harusnya dia di sini, dia keluar jalur nih, gengs. Makanya dia rembes oli itu. Dia nggak di jalurnya, nggak di tempatnya. Makanya
Nah, ini rembes dari sini nih. Oli lewat dari sini tuh. Itu bekasnya. Jadi dia kayak yang packing ini kejepit sedikit banget, jadinya oli lewat. Oh, yang sebelah sini ditarik sedikit juga udah sobek ini. Tuh. Ini berarti rembesan ini dari ini, gengs, dari packing udah ketemu. Ini tinggal ganti packing, tinggal masangnya yang bener, beres. Kalau o-ring ini, yang o-ring dinamo ini harusnya aman, geng, karena untuk ratanya ini masih ada nonjol-nonjolnya nih bagian o-ringnya. Jadi nanti dibantu lem lagi nggak masalah, nggak dibantu lem pun juga harusnya nggak masalah, karena ini belum rata, ini belum rata sama si dinamonya ini. Ini penyakitnya di sini nih, rembesnya gara-garanya tadi apa namanya, nggak di tempatnya packingnya. Ini, gengs, ini baut oli yang sebelah bak kopling nih, gengs. Ini kelihatan tuh ini sudah bekas di overbos, jadi udah pernah selek mungkin. Nah, itu kelihatan ada dagingnya tuh di pinggirannya tuh melingkar. Ini udah bekas di overbos tapi masih ada rembes. Ini kemungkinan untuk pengamplasannya masih kurang rata, jadi ini tinggal besok tinggal kita ratakan aja untuk bagian ini, kita amplas ulang. Jadi yang bagian rembes, yang bagian sirkulasi oli bagian kopling ini tinggal amplas doang, gengs. Tinggal nanti ada yang lain lagi apa enggak. Oke, gengs, untuk kopling ini baut-bautnya udah saya bongkar, ini aman juga. Bagian filter oli, nah ini udah diganti, gengs, udah nggak bawaannya. Ini kalau asli Scorpio dia bahannya kawat, ini bahan kertas ini. Oke, kita bongkar baknya. Aman, bagian bak nggak ada yang aneh. Ini keteng belum dicek juga, ini molor apa enggak, ntar kita cek sekalian. Nah, ini, gengs, kalau ngecek keteng begini, gengs. Ini kalau dia nggak napak tuh di gearnya tuh berarti keteng udah melar, tapi kalau masih napak kenceng berarti keteng masih layak pakai. Ini keteng sebenarnya masih layak pakai nih, gengs, seperti ini. Cuman mungkin sebelumnya kali ya, sebelumnya ketengnya molor, terus tonjokannya ditambahin baut tambah panjang. Jadinya si ininya juga tadi lidah tensionernya kemakan. Ini masih bagus keteng. Pompa oli juga oke, ada masih. Beda sama kasus kemarin. Kalau kasus kemarin kan pompa oli diganti sama o-ring. Ini kita taruh sini dulu biar nggak hilang. Ini barang kecil harus ditempatkan beda tempat, gengs. Oke, lanjut kita bongkar kopling.
Ini sepertinya kampas kopling belum lama ganti gengs, masih pada mengkilap, warnanya masih terang, belum hitam. Oke, bagus. Bagian ini kemakan nih geng, kaki empatnya, lawan kaki empatnya kemakan. Ini bagian ini yang kaki empat juga diakalin guys, sudah ditambal pakai apa nih, ntar kita bongkar dulu biar kelihatan. Bongkar dulu pakai kunci 24 gengs. Ini gengs untuk buka ini nih, kalau nggak ditahan dia ikut muter terus, makanya ini saya bikin pakai bekas plat geseknya gengs, saya las jadi satu tuh, pakai 4 biji. Nah ini gengs, tuh kurang kelihatan, ntar dulu. Nah ini sudah ditambal pakai kayak apa ini ya, intinya ini udah kemakan terus diakalin gengs. Nih kelihatan tuh tambalannya nih. Ini nanti lihat budget, kalau budget masuk kita ganti aja seset kaki 4 sama lawan kaki empatnya gengs. Ini udah seperti ini udah diakal-akalin. Ini yang diakalin yang sebelah sini doang, untuk lawan kaki empatnya yang tadi itu mana ya, yang tadi itu ini nah yang sebelah sini enggak, yang sini enggak diakalin. Nah itu kelihatan tuh. Ini harusnya kalau normal nih gengs, kalau kita beli baru ini rata nih, bagian ini rata sama bagian sini. Nah ini udah parah, yang sini sudah diakalin. Jadi kalau efeknya nih gengs, kalau aus begini, kalau kemakan begini, ini untungnya ya diakalin nih. Kalau misalkan nggak diakalin terus ininya aus nih gengs, kampas kopling jadi terasa selip. Misalkan ganti kampas baru pun dia jadi selip, karena kampas kopling baru tapi bagian rumah kampas kopling yang kaki 4 ini sama lawannya kan aus, jadi sama aja, kampas kopling sama-sama seperti aus juga, jadi efeknya kayak gitu gengs. Jadi nanti lihat budget, kalau budget masuk kita belikan yang baru, kalau nggak masuk paling beli yang lawannya aja, lawan kaki empatnya. Yang kaki empatnya kan sudah diakalin. Ini bagian apa, rumah koplingnya ini udah dipantek ulang tapi dibalik platnya. Ini kalau masih standar, ini bagian pasti ada tulisan outsetnya nih gengs. Ini juga kelihatan nih bekas rumah-rumah apa, karet koplingnya, jadi dibalik sama ini sebelumnya, tapi nggak masalah sih. Ini dikasih o-ring juga ini biar nggak gerak. Oke, rumah kopling aman lah, nggak ada yang retak juga. Ini lanjut. Oke, sepertinya bagian sini aman gengs, kita tinggal bongkar. Nah ini tinggal bongkar dulu. Nah kita tinggal bongkar ini bagian baut dinamo starter nih gengs. Bagian kopling sejauh ini aman. Ini bagian kopling nih saya curiga nih. Ini bautnya yang satu sudah kepala 8, yang ini masih 10. Tapi untuk masanya nih, masanya dia ditaruh di rumah
kabel kopling. Harusnya kalau standarnya dia di sini. Ini kenapa ditaruh di sini? Saya curiganya ini selek, makanya dia dipindah ke sini. Kita coba pastiin ya, gengs, beneran selek atau enggak. Kita coba kencangkan dulu, dia bisa kenceng nggak, bisa diam nggak. Kalau muter terus berarti selek, gengs. Nah, bener kecurigaan saya, gengs. Nah, dia muter terus, nggak mau kenceng. Kita coba cek yang ini. Ya, ini masih relatif aman, masih bisa kenceng. Yang ini muter terus. Nah, ini dinamo udah dilepas, gengs. Tuh, lihat beratnya. Tuh, bener selek. Nah, yang sini masih oke, ini selek. Oke, gengs, ini sebelum kita turunkan mesinnya ini, karena kita mau bongkar one way, ini kita buka dulu nih bagian baut L ini yang ngunci one way nih, gengs. Ini kalau dilihat bautnya nih, ini udah bocel-bocel, ini kemungkinan udah pernah dibongkar atau mau dibongkar tapi gagal, nggak tahu juga ini, gengs. Kalau yang lain masih bagus ini. Nah, ini udah bocel ini bagian sini. Ini kalau nggak ada nggak ada yang buat nahan nih, yang buat alat itu yang kayak panbel tuh buat ngikat gini. Ini pakai klep bekas aja, gengs. Makanya kenapa belum kita turunkan tuh, kita pakai klep bekas aja nih, ditahan di sini. Ini di tonjolan pick pulser ini ditahan begini, baru ini dibuka baut L nya satu-satu. Ini buka, ini buka sekalian, gengs. Baru nanti kita tracker, jadi minimal dikendorkan lah, ini dikendorin dulu, jadi nanti di bawah itu kita tinggal buka. Nah, ini kalau dibukanya baut L ini ketika magnet udah dilepas, ini kita agak susah. Jadi enaknya tuh masih di sasis begini, jadi ada yang nahan seperti ini, gengs. Ini kita tinggal buka begini. Nah, ini begini, terus tinggal dibuka aja. Oke, gengs, magnet sudah kebuka. Ini tadi dua yang bulat tuh kepalanya, jadi mau nggak mau tadi saya las ini untuk membuka bautnya. Ini karena mau buka one way kan, jadi wajib buka baut L ini, 3 ini. Jadi tadi yang dua ini selek, jadinya bukan selek, kepalanya bulat baut L nya. Jadi ini kan harus dibuka nih, ini ngunci di sini nih. Jadi tadi itu yang dua kepalanya bulat, jadi dilas tadi prosesnya agak lama, jadi nggak saya rekam, saya skip karena ngelasnya harus hati-hati, karena elektroda itu kan dalamnya besi ya, jadi hati-hati, harus hati-hati gitu. Jadi kalau agak nyimpang ke magnet sedikit dia nempel, jadinya proses lama, jadi saya skip aja, gengs. Intinya udah beres lah, tinggal besok dicarikan baut sama diganti one way nya. Oke, tinggal lanjut bongkar bagian ini, gengs. Nah, ini sepi magnetnya, ini barang-barang kecil ini disimpan di jangan sampai hilang, gengs. Ini karena bahannya besi, kita tempelkan ke magnetnya biar nggak hilang. Ini juga nih, ini masukin ke magnet aja. Terus ini kok ada ring kecil begini, gengs. Ini kalau arusnya ini nggak ada ini, dan ini kelihatan bikinan ini, gengs.
Ini tujuannya buat apa ya? Biar tambah maju apa gimana ini? Harusnya ini benar. Kalau ini harusnya ini doang nih gengs. Ini harusnya ini pasang apa, cuman ini terus gear besar ini, gear starter yang besar ini, kemudian langsung magnet ini gengs. Nah ini yang saya bingung ini gengs, ini kenapa ini dia dipasang ini ya, biar apa ada yang aus atau gimana? Oke, sambil ini nanti aja kita bongkar dulu aja. Magnet udah kebongkar gengs, berarti ini tinggal buka baut yang sasis nih 14, ada 3 biji, 1 2 3, tinggal dibuka, angkat ke bawah, belah. Oke gengs, mesin sudah turun, sudah terpisah dari sasis gengs, dari rangkanya. Ini barang-barang kecil ini kita amankan dulu gengs, kita tempatkan di tempat terpisah nih. Yang barang-barang kecil begini jangan dicampur sama barang-barang yang besar, nanti bingung nyarinya. Nah ini ingetin gengs, nih di sini ada ring 2 biji di depannya sama di belakangnya. Terus snap ring juga ada nih di sini. Ini jangan lupa gengs, kita amanin dulu gengs. Oke, tinggal buka ini. Oke, barang-barang kecil. Oh ini kita bisain juga nih, nanti kecampur susah juga. Ini kalau ngelepas selahan ini, hati-hati gengs untuk pernya ini, pakai kain kalau bisa gengs, kalau enggak takutnya nanti ngejepret kena tangan. Nah sini ada ring juga, jangan lupa gengs, taruh di tempatnya biar nanti nggak hilang. Ini as operan tinggal cabut aja gengs. Oke, tinggal ini terakhir nih untuk buka baut gear sintrik bawah. Waduh. Oh ini nggak ada pennya guys. Ini harusnya ada pen ini. Ini pen belum kita buka. Ini udah bisa keluar duluan. Ini harusnya dia ada pengunci pennya di sini. Nanti di sini ada lubang itu. Nanti harusnya dia ada pennya begini, dia ngunci, jadi nggak bisa lepas seperti ini. Ini pennya nggak ada.
keras gengs. Ini gengs yang bikin keras tuh dicabutnya tuh endap-endapan lumpur begini nih gengs. Nah ini begini nih, ini yang bikin keras dicabut ini. Ini dua sama nih, yang bagian ini masih belum bisa kecabut nih, kita harus bersihkan dulu. Kotorannya gengs. Jadi kalau gear ini gear sin buat apa, keteng yang bawah ini gengs, ini tuh di sini ada yang apa, di bagian lubang yang masuk sini tuh ada yang apa ya, ada yang rata, ada yang miring. Jadi kalau yang miring tuh yang bagian dalam, takutnya ini kebalik nih gengs, jadi susah bukanya. Kalau nggak kebalik bukanya harusnya nggak susah, ini tinggal ditarik doang biasanya. Oke, kita buka kuncinya dulu deh. Oh pantas kuncinya juga cacat gengs, ini berarti pernah bongkar juga. Nah ini nih, ini cacat gengs, pantesan selain kotoran juga ininya cacat nih, pantesan jadi keras dan bukannya tuh. Oke, saya buka dulu gengs, ntar kalau udah kebuka baru lanjut. Ini udah kebuka gengs, ternyata tidak terbalik, cuman gara-gara kotoran sama itunya yang cacat tuh gengs. Nah ini yang maksud saya nih, ini kalau masang gear ini gengs, itu jangan kebalik. Kalau kebalik susah masang apa, lepasnya. Nah ini yang bagian ini kan agak miring nih, nah ini rata nih. Nah yang miring ini besok nih kalau masang, nanti kalau pemasangan ini yang bagian dalam gengs, ini bagian yang luar sini. Oke, ini udah kebuka, tinggal pennya buka gengs. Cacat ininya. Ini kalau buka ini tinggal dorong aja, karena si coakan rumah dia ini nanjak begitu gengs. Ini tinggal dorong, nanti keluar sendiri. Nah ini cacat tuh. Ini pernah buka tapi bukannya tahu dipakai apa dah, apa dijepit pakai tang atau digetok tuh, cacat begini nih. Ini besok kita ratakan dulu, ini tuh dia nggak rata tuh. Ini nyusahin orang yang bongkar berikutnya nih kalau nggak diratain. Nah ini gengs, ini yang saya maksud nih, ini ada lubang, itu harusnya ada besi kayak apa ya, kayak kecil tuh, pokoknya masuk sini itu ngunci yang pompa oli yang masuk ke dalam tuh gengs, yang tadi yang ini nih. Nah ini masuk, ini kan lubang nih, ini lubang masukin sini, jadi dia ngunci. Nah jadi dia nggak lepas gitu gengs, itu harusnya ini ada ini. Berarti ini kemungkinan udah pernah belah juga ini, cuman si pen kecilnya itu entah hilang entah kemana, jadinya nggak dipasang. Memang sih nggak ini ya, apanya, untuk efeknya nggak terlalu ngefek banget, cuman kalau untuk standarnya aslinya itu dia ada pennya gitu gengs. Ini kalau nggak ada pen, biasanya kalau saya tuh saya bikinkan dari bekas-bekas bearing bambu tuh gengs. Jadi bekas bearing bambu itu tinggal itu di lubang ini itu pas, kalau kepanjangan tinggal kita potong
Besok untuk pemasangan kita bikinkan, gengs. Nih sementara kita mau bongkar dulu. Nih udah kebongkar semuanya, tinggal dibuka baut-baut crankcase-nya, terus kita belah, gengs. Gengs, baut-baut udah saya lepas nih, tinggal kita mau belah, kita balik dulu, gengs, biar enak. Biar nggak apa ya, sebenarnya lewat sini juga bisa, tapi kebiasaan saya nih, saya yang bagian atas, yang bagian kopling, gengs, supaya si apa nih, gear rasio tuh nggak rontok. Tuh ini, gengs, lupa dicabut pen stud koplingnya. Nah ini gengs, nih posisinya barusan begini nih, gengs. Ini pemasangannya salah, gengs. Kalau yang bener ini untuk pen studnya itu, ini yang bagian ini, gengs. Ini harusnya dia posisinya begini, bukan begini. Nah kalau posisi yang bener itu begini. Ini kan tadi posisinya begini nih, pas posisi jatuh. Soalnya lupa tadi juga pas bongkar, ini lupa, belum kita bongkar ini. Nih pelornya mana nih? Oh ini, gengs, aman, pelor ketemu. Nah ini yang saya maksud tuh, pen ini, gengs. Ini yang ngunci itu tadi tuh. Ini ternyata ada di sini pas jatuh. Berarti ini kemungkinan dia jatuh ke mesin, ini jatuh ke mesin bagian sini. Terus tadi pas kita buka baut, dia jatuh. Nih bareng ini juga apa, pelor. Ini harusnya kalau ini masalah udah ketemu lah ini, jadi nggak perlu bikin. Ini masalah stud kopling nih, gengs. Yang bener begini. Ini posisinya begini. Terus baru pelor dia begitu. Jadi kalau begini kebalik posisinya, salah. Oh ini berarti udah lama ini sampai bebekas begini. Ya yang benar begini ini, gengs. Nah harusnya begini. Oke, lanjut belah, gengs. Ini jangan lupa nih, barang-barang kecil gini nih, kayak pelor ini nih, diamanin, gengs. Ini pelor ini susah nyari, misalkan hilang ini, kita mau ganti pelor pakai pelor bekas pelor bearing, ini susah samanya yang diameternya sama seperti ini, gengs. Kalau beli di toko jarang yang stok, kalau di online sih ada, cuman waktu juga kan. Makanya kalau ini, kalau hilang repot nih, barang-barang kecil tuh harus singkirin, pisahin, gengs, sama yang lain. Wah. Nah ini yang nggak di posisi netral nih, gengs, apa? Tuh ini pakai tangan bisa dilepas. Ya pakai tangan bisa nih dilepas nih. Harusnya nggak bisa, gengs. Ini berarti tinggal getok ini doang.
ketok dikit pakai palu karet ini lepas, ini nggak perlu kita press. Ntar kita getok pakai palu karet juga lepas, ini harusnya keras, cuman ini tuh udah ada renggang, saya angkat aja bisa. Nah ini gengs, enaknya kalau Scorpio tuh misalkan ini apa namanya, gear ratio ini nih ngurak tuh, apa namanya, ngurak tuh apa ya, pokoknya jatuhan gitu gengs, nggak usah khawatir, ini pada ngunci semua gengs. Beda dengan misalkan Honda Tiger, nah itu pusing tuh kalau Honda Tiger. Jadi apa, di bagian ininya nih, gear-gearnya tuh ada yang nggak kekunci, jadi misalkan kita pas bongkar gitu ada yang nyangkut di bagian crankcase sebelahnya, terus kita nggak tahu posisi yang benar di mana, wah wassalam, itu pusing tuh ntar masangnya. Kalau ini aman gengs, ini nggak pusing, ini tinggal bongkar aja dia sendiri terus. Nah tuh nggak bakal lepas geng, tuh udah nggak kunci semuanya. Jadi enak kalau Scorpio tuh bongkar sendiri juga bisa gengs. Tuh ada yang jatuh tuh, aman. Nah ini gengs yang saya tuh, ini yang di stud tuh. Nih ada apa nih? Lalu gengs, ada apa ini? Ada kayak apa ini, kawat. Ini apa nih? Oh ini gengs, apa? Persil tuh. Ini sil mana ya? Ada. Di belakang nggak ada. Kalau misalkan ada seal, dia kalau kopling di sini. Masa persil ini, kalau persil ini, tapi seal ini kecil. Ini dari mana pernya ya? Bentar saya analisa dulu gengs, tergampang itulah. Nah ini gengs, ini yang disetut sama kopling tuh ini nih. Nah gini nih, dan nyetutnya begini. Nah kalau begini kebalik ini, itu ada bekasnya tuh, gede kebalik. Itu yang bener begini. Kalau bingung gengs posisinya gimana, kalau Yamaha itu ada aplikasi katalognya. Jadi kalau bingung tuh lihat aja katalog posisinya gimana yang bener itu. Enak kalau Yamaha ada aplikasinya, kita tinggal cari untuk tipe cc nya berapa, tipe motornya apa, ntar keluar semua gengs. Apalagi motor tua juga ada, tapi kadang kalau motor tua nggak lengkap. Oke gengs, kita lepas. Kok ganjel apa ini stangnya? Ini saya cari palu karet dulu. Nah ini dapat serpihan lagi. Oh ini membekas lem. Oke ini gengs sudah kelepas ini. Ini kayaknya bearing juga udah kena nih, soalnya tadi pakai tangan juga gampang-gampang aja, harusnya keras dia, ngepres harusnya.
Oke, besok kita belanjain dulu ini barang-barangnya, terus kita pasang ke tukang bubut, baru sambil benerin yang selek-selek, baru lanjut proses pemasangan. Oke gengs, untuk pembongkaran sementara cukup sampai di sini. Besok untuk paling proses pembersihan, nyicil-nyicil. Untuk pembongkaran intinya sampai sini dulu gengs, sampai sama proses analisa yang rusak sebelah mana. Paling nanti itu gengs, lupa apa namanya. Kita terakhir ini habis ini kita bongkar bagian pelatuknya gengs, lupa belum dibongkar. Pelatuknya bagian rollernya itu kondisinya seperti apa. Nah ini gengs, ban pelatuknya udah saya lepas nih. Nah, yang saya bilang waktu pembongkaran Scorpio yang kemarin tuh, untuk pemasangan itu kita pasang baut di sini nih gengs, seperti waktu ngelepas. Jadi jangan langsung digedor di bagian sini. Ini kalau digedor langsung di bagian sininya, ini jadinya seperti ini geng. Nih lihat, dia jeber itu. Walaupun nggak banyak ya, cuman jeber jadinya ini. Ini kalau dirasa pakai tangan berasa. Jadi di pinggiran sini tuh ngejeber. Tapi kalau di kamera kurang kelihatan ya. Nah ini jeber tuh. Nah itu agak ngejeber. Jadi untuk kalau pemasangan tuh pasang baut 10 gengs. Nanti baut 10-nya bengkok nggak masalah, kan yang bengkok bautnya, bukan pennya. Baut tuh cuman berapa ribu. Pen ini hampir 100 sampai 100 lebih ini harganya gengs. Cuman ya masih bisa dipakai sih, cuman maksudnya kalau bisa jangan dirusak gitu. Oke, ntar saya lepas yang satu lagi. Ini untuk ngelepasnya relatif lebih enteng daripada Scorpio yang kemarin, karena mungkin sudah pernah bongkar karena pas masang noken as itu kan. Kalau yang kemarin itu masih bawaan pabrik kayaknya, masih standaran soalnya noken as sama pelatuknya. Nah ini ada cacat gengs. Cuman masih bisa dipakai aman. Kalau ini nggak terlalu jeber, cuman ada cacat. Kalau yang itu tadi jeber, yang X.
ada gerak sedikit gengs, cuman kayaknya masih bisa dipakai ini nanti. Tapi nanti lihat besok sambil nyuci sambil koreksi lagi gengs. Kalau noken as kelihatan banget cacat tadi gengs. Nanti kita coba lihat harus ganti kah atau masih oke. Nah ini bautnya udah aus nih, baut selan klepnya. Kita cek klep juga berarti nih. Nah ini gengs, kayak kemarin ini udah aus, udah dekok, udah cekung. Ini sama, cuman sedikit lebih banyak yang X. Ini dia nggak rata tuh untuk ininya, batangannya. Tuh bagian dalam juga tuh, kelihatan nggak ya? Ini bagian dalam nih, ini gengs yang ada jari saya nih. Nah ini juga cacat tuh. Ini kemungkinan dia belum masuk di lubang pelatuk, terus digedor, mentok nggak masuk, terus mentok itu bukan dikoreksi, diangkat lagi pennya, tapi lanjut digedor. Itu makanya cacat tuh kelihatan. Nah, bagian in ada juga cacat itu dikit, cuman yang parah yang ini. Oke gengs, untuk malam ini sampai sini dulu untuk proses pembongkaran. Semua sudah kita bongkar, sudah kita koreksi, tapi kita koreksi ulang nanti pas sekalian waktu pembersihan, karena ini kan masih belepotan oli, jadi ada beberapa, biasanya itu ada beberapa part yang masih tertutup oli atau tertutup lem, itu yang nggak kelihatan, jadinya kelewat pas pembongkaran. Tapi nanti pas pencucian sekalian kita koreksi. Oke guys, nanti lanjut part 2 nya. Untuk hari ini sekian, biar nggak terlalu panjang. Untuk pemasangan nanti lanjut part 2 gengs. Oke, terima kasih sudah menonton Kalajengking Motor. Selamat malam. Sampai jumpa di video-video Kalajengking Motor yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, bye bye.